Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Antifon pembukaan untuk hari ini. Suatu tanda besar tampak di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang ada di kepalanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, hari ini kita juga merayakan hari raya Santa Maria diangkat ke surga. Selain hari raya Santa Maria diangkat ke surga, kita juga merayakan hari pesta nama Santo Pelindung sekolah kita, yaitu Santo Tarsisius. Betul. Siapakah Santo Tarsisius? Siapakah Bunda Maria? Kita semua wajib mengenalnya. Bunda Maria adalah seorang perempuan, seorang wanita yang sungguh sangat suci, dipersiapkan oleh Allah sejak dari kandungan. Maka Bunda Maria, ibunya Yesus ini, bukan sembarang orang. Bunda Maria adalah benar-benar orang yang dikasihi dan dipilih oleh Allah. Maka Bunda Maria ketika sudah meninggal, kita juga ingat di ajaran gereja tidak ada makam Bunda Maria. Kuburannya di mana tidak ada. Karena satu-satunya orang yang sudah diangkat ke surga, badan dan rohnya baru satu orang, yaitu Bunda Maria. Maka anak-anak, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sungguh tepat perayaan hari ini, hari Minggu tanggal 15 Agustus, seluruh gereja di dunia merayakan hari raya Santa Maria yang diangkat ke surga. Dan kita di SD Tarsisius ini, kita juga merayakan pesta nama Santo Tarsisius. Maka Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita persiapkan hati, pikiran, supaya kita bisa pantas memanjatkan doa, harapan, dan permohonan kita ke hadapan Tuhan. Kita hening sejenak. Menyadari akan kesalahan dan dosa kita, mari kita bersama-sama menyerukan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa dan sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon berdasarkan perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, perawan Maria yang tak bernoda, Bunda putramu telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami juga merayakan hari raya Santo Tarsisius, pelindung sekolah kami. Kami mohon, berikanlah kepada kami hati yang tetap mengarah kepadamu, kepada perkara-perkara surgawi. Kami layak ikut serta dalam kemuliaannya, dengan perantaraan Kristus Putramu, Tuhan kami, bersama dengan Dikau dan persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Mari kita dengarkan bacaan hari ini. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga, "Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita deraskan bersama-sama Mazmur tanggapan dengan refren, "Segala keturunan akan menyebut aku bahagia." Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengarkanlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Di antara mereka yang disayangi, terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengikat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, di dalam bacaan hari ini sungguh sangat jelas. Di bacaan pertama itu dijelaskan tentang siapakah itu Maria yang dimuliakan di akhir zaman. Ia mengenakan mahkota 12 bintang, kakinya di atas bulan. Dan kalau dilanjutkan bacaannya yang pertama tadi, kakinya akan menginjak dan meremukkan kepala ular. Itu artinya tanda kemuliaan yang diberikan Allah kepada Bunda kita, Bunda Maria. Maka seperti yang dikatakan di awal, Bunda Maria adalah satu-satunya manusia, satu-satunya ciptaan Allah yang sudah mulia, naik ke surga, badan dan rohnya. Kalau kita lihat, biasanya orang meninggal itu akan kita usung ke pemakaman, terus badannya akan dikuburkan, sedangkan rohnya, jiwanya akan ikut bersama dengan Allah ataupun di alam keabadian. Tetapi tidak demikian dengan Bunda Maria. Bukan saja roh atau jiwanya yang ikut bersama Bapa, tetapi juga badannya. Kapan badan kita ikut dibangkitkan? Nanti pada akhir zaman. Pada akhir zaman, Yesus datang sebagai hakim yang agung, hakim yang mulia, bukan lagi sebagai Allah yang mengasihi. Seorang hakim kalau salah, dia tetap akan menjatuhkan hukuman. Kalau benar, tentu akan memberikan imbalan atau hadiah. Kapan tiba saatnya? Nanti di akhir zaman ketika Yesus datang sebagai hakim yang agung. Yesus datang
membangkitkan semua orang yang mati. Jadi nanti kalau gambarannya seperti yang kita ketahui, di akhir zaman Yesus turun dari surga ke dunia ini, sama seperti Yesus ketika naik ke surga. Lalu Yesus akan membangkitkan semua orang yang sudah mati. Jadi di alam kubur itu akan bangkit lagi jiwa-jiwa dan juga raganya orang-orang yang dulu sudah meninggal mendahului kita juga akan bangun lagi. Lalu kita semua akan dihakimi oleh Yesus sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan Maria? Bunda Maria adalah satu-satunya orang yang dipilih Allah. Ia sudah diangkat ke surga. Jiwa raganya, jiwa dan badannya, ia sudah mulia, mendahului kita semua. Maka yang di dalam bacaan Injil tadi itu menjadi patokan bagi kita kalau kita berdoa Salam Maria. Masih ingat? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Itu ungkapan yang diucapkan oleh Elisabet, saudara Maria. Ketika Maria datang, Elisabet mengucapkan salam yang kita pakai di dalam doa Salam Maria. Lalu di bagian akhir, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Itu harapan kita semua. Maka Bunda Maria yang dengan imannya, dengan pengharapannya, dengan kasihnya telah memberikan teladan kepada kita bagaimana kita bersikap melayani Allah. Dengan imannya, Bunda Maria sungguh sangat beriman, sangat yakin, sangat percaya ketika malaikat Gabriel datang. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Lalu dengan imannya, dengan keyakinannya, Maria akhirnya mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Pengharapan Bunda Maria juga ditunjukkan ketika Bunda Maria mengikuti Yesus dari lahir sampai mati di salib. Bunda Maria itu ikut Yesus dalam perjalanan memanggul salib menuju ke Golgota. Bahkan sampai Yesus yang sudah mati di salib, ia dibaringkan di pangkuan Bunda Maria. Bagaimana teririsnya hati seorang wanita mendapatkan jasad, mendapatkan jenazah satu-satunya anak yang dikasihinya sudah dalam keadaan mati. Tentu ini menjadi hal yang sangat memberatkan bagi kita semua. Demikian juga dengan Bunda Maria. Maka Bunda Maria ini punya pengharapan yang begitu besar akan rahmat keselamatan dari Allah. Teladan yang ketiga yaitu dengan kasihnya. Kita ingat bagaimana Bunda Maria itu senantiasa memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika perjamuan di Kana, pesta perkawinan, itu Yesus belum waktunya mengadakan mukjizat. Tetapi Bunda Maria sungguh sangat peduli dengan keadaan pesta perkawinan itu. Anggurnya sudah habis, tamu-tamunya masih banyak. Tentu tuan rumah akan sangat merasa malu. Maka Bunda Maria ini dengan kepeduliannya memohon atau menyuruh ya kepada Yesus untuk berbuat sesuatu. Meskipun belum tiba saatnya, ketika Yesus berkata, apa maumu ibu? Saatku belum tiba. Tapi Bunda Maria mengatakan kepada pelayan-pelayan, turutilah apa yang dikatakan atau diperintahkan kepadamu. Dan akhirnya mukjizat itu pun terjadi. Yesus mengatakan saatnya belum tiba, tetapi yang meminta adalah ibunya sendiri, Bunda Maria. Akhirnya Yesus melaksanakan permintaan ibunya.
Hari ini kita juga merayakan Santo Tarsisius. Dengan imannya, dengan kasihnya, dengan pengharapannya, Santo Tarsisius juga mengajarkan kepada kita. Siapa itu Santo Tarsisius? Ia adalah seorang anak kecil, mungkin usia sepantaran ya, setara dengan kita, dengan anak-anak kelas 6 atau kelas 4 SD. Ia masih kecil. Ia dulunya seringkali melayani Romo. Maka anak-anak yang ikut kegiatan misdinar, nah itu juga mempunyai santo pelindung, yaitu Santo Tarsisius. Dengan imannya, Santo Tarsisius itu meyakini hosti yang berupa roti itu adalah tubuh Yesus sendiri. Ia harus diperlakukan sebagaimana dengan Allah sendiri, penghormatan khusus. Maka ketika Santo Tarsisius ini diutus oleh Romo untuk mengantarkan hosti ini ke penjara kepada orang-orang Kristen yang tertawan, karena Romo tidak mungkin mengantar sendirian, ia mudah dikenal oleh bangsa-bangsa Romawi. Maka Tarsisius ini yang diutus oleh Romo untuk mengantarkan hosti tubuh Kristus ini kepada mereka yang beriman, mereka yang percaya, mereka yang yakin akan Kristus, akan Yesus. Di tengah perjalanan, Santo Tarsisius ini dengan perlakuannya yang khusus, karena ia sangat menghormati hosti tubuh Kristus yang ia bawa, dititipkan oleh Romo untuk diterimakan di dalam orang-orang yang berada dalam penjara. Ia pun juga bersikap hormat. Jalannya tidak asal jalan goyang melayu, legaliti, tengok kiri, tengok kanan, bercanda, tidak. Ia menunjukkan rasa hormat, perlakuan khusus. Ia mendekat erat tubuh Kristus yang ia bawa. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang-orang atau teman-teman sebayanya. Yos, Tarsisius, ayo bal-balan. Ia tidak menanggapi, ia diam saja. Karena ia masih membawa tubuh Kristus, ia membawa Kristus sendiri. Ketika teman-temannya lama-lama merasa jengkel, mereka mengolok-olok, "Wah, bawa apa itu? Ayo bal-balan, ayo main-main." Ia tetap tidak menanggapi. Ia menghormati tubuh Kristus. Akhirnya teman-temannya jengkel dan memukuli dia sampai setengah mati, sampai hampir pingsan. Maka sebelum pingsan ada seorang tentara, seorang serdadu yang beriman kepada Kristus. Ia menolong, ada apa ribut-ribut. Ia berpesan kepada Bapak serdadu tadi, "Pak tentara, Pak tolong hantarkan tubuh Kristus ini kepada orang Kristen di penjara." Dan akhirnya Santo Tarsisius mati di tangan teman-temannya. Teladan apa yang dapat kita contoh dari Santo Tarsisius? Banyak. Imannya yang begitu mendalam akan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini dalam rupa hosti, dalam bentuk roti. Teman-temannya mengolok-olok, "Boleh koyok ngono kok Yesus, mana Yesusnya? Cuma roti kok." Tapi dengan imannya, Tarsisius meyakini ini adalah tubuh Kristus sendiri. Dengan kepeduliannya, Santo Tarsisius rela diutus oleh Romo menghantarkan, membawa tubuh Kristus ini kepada orang-orang Kristen di penjara. Ia begitu peduli karena ia pun tahu resiko akan yang ia hadapi ketika membawa tubuh Kristus kepada orang-orang Kristen. Harapannya, ini yang penting, pengharapan. Santo Tarsisius juga punya pengharapan yang begitu besar kepada Allah akan keselamatan jiwanya. Maka ketika Santo Tarsisius ini sudah meninggal, sudah mati, Yesus pun menyambut sendiri terhadap jiwa Santo Tarsisius. Maka dengan meninggalnya Santo Tarsisius, karena imannya
karena pengharapan dan kasih-Nya, hari ini kita merayakan Santo Tarsius sebagai pelindung sekolah kita, sebagai pelindung juga teman-teman adik-adik kita Miss Dinar. Ibu yang berkasih dalam Kristus, bagaimana dengan kita? Maka sikap kita tergantung kepada diri kita masing-masing. Pak, aku tuh masih kecil, masih muda, apakah harus bisa beriman, berpengharapan, dan juga mempunyai kasih? Banyak. Kita yang masih muda tidak usah nunggu besok kalau aku sudah tua. Besok kalau aku sudah jadi seorang pilot, jadi seorang tentara, jadi seorang dokter, baru bisa melaksanakan kasih, baru bisa melaksanakan iman, baru bisa melaksanakan pengharapan. Tentunya bisa diawali dari sekarang. Kalau kita lihat teman-teman kita yang kesulitan, seperti Tarsius, kita memberikan dukungan, pertolongan, bantuan. Kalau saat ini kita melihat Bapak Ibu kita yang terimbas karena COVID-19 ini, nah ini banyak orang tua kita yang merasa kesulitan, pekerjaannya banyak yang ditutup, banyak yang terkena PHK, banyak lagi yang harus kerjanya separuh-separuh, gajinya pun separuh. Boro-boro itu ada yang gaji separuh karena begitu lama pandemi ini, lebih dari setahun, bahkan juga ada usaha yang tidak kuat. Pak, jenengan keluar saja karena saya sudah tidak kuat lagi memberikan gaji atau memberikan imbalannya. Maka bagaimana sikap kita, kepedulian kita terhadap keluarga kita, tetangga kita, maupun orang tua kita sendiri yang mengalami dampak atau akibat dari pandemi COVID-19 ini. Apakah hanya cukup nonton orang tua kita yang kebingungan mencari nafkah, lalu kita juga bangunnya siang, mumpung libur Pak, tidak sekolah, bangunnya jam 10 gitu, tidak mau segera mandi, tidak mau segera memberikan rumah, sedangkan orang tuamu bingung mau bekerja yang bagaimana untuk menutupi kebutuhan kita. Orang tua tidak bekerja, tetapi kita juga masih memerlukan makanan, masih memerlukan, harus bayar listrik, harus bayar air, dan seterusnya. Semua kebutuhan tetap berjalan seperti biasa, bahkan bertambah gitu. Tetapi penghasilan tidak ada. Maka anak, bagaimana sikap kita di rumah, itu yang bisa kita teladan dari sikap Bunda Maria, sikap Santo Tarsius. Tidak usah nunggu kita dewasa, tidak usah nunggu kita nanti kalau besar, SMA, SMP, besok aja anak sudah besar saya berikan uang kepada Bapak Ibu. Tidak, sekarang ini Bapak Ibumu repot mencari tambahan penghasilan, anak-anak bisa membantu orang tua. Sepele, sederhana, nyapu ngepel rumah, tidak usah disuruh, tentu orang tua akan merasa sangat didukung. Bangun tidur, membereskan tempat tidur, melipat selimut, merapikan bantal, merapikan guling, langsung ke kamar mandi, bersih. Setelah itu nyapu ngepel, itu sudah membantu orang tua, sudah menunjukkan sikap yang peduli kepada masyarakat ataupun lingkungan di rumah kita sendiri. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita resapkan sebentar sabda Tuhan tadi, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita perbuat. Kita hening sejenak, lalu kita lanjutkan dengan doa umat. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya.
Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria dan Santo Tarsisius agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga Engkau selalu menyertai dan melindungi para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih agar dapat menjalankan tugasnya di dunia dengan penuh kebijaksanaan, seperti Kristus yang telah menggembalakan umat yang tengah bersiarah menuju kerajaan-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa kami, ya Bapa, tuntunlah dan bimbinglah mereka agar setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan jujur, bertanggung jawab, dan bijaksana. Sudilah Engkau menyertai mereka dalam mewujudkan Indonesia yang adil makmur serta menciptakan perdamaian dunia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para bruder di Yayasan Pamudi Luhur, ya Bapa, berilah terang Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menyertai, membimbing dan memimpin hidup para bruder FIC agar tetap setia pada panggilannya sebagai bruder. Anugerahilah karunia kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan dalam setiap tugas dan karyanya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para guru dan karyawan TK SD Pamudi Luhur Tarsisius, ya Bapa, berkatilah para guru dan karyawan TK SD Pamudi Luhur Tarsisius agar mampu berkarya dengan penuh kasih dan sepenuh hati, mampu menyelesaikan semua tantangan dan kesulitan dalam karya, sehingga memperoleh keberhasilan dan semakin berdampak positif bagi para murid. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para siswa TK SD Pamudi Luhur Tarsisius, ya Bapa, yang penuh kasih, limpailah rahmat dan berkat-Mu kepada semua siswa di TK SD PL Tarsisius berupa karunia kesehatan, semangat belajar, dan berhasil meraih cita-citanya sesuai kehendak-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami umat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, kita satukan segala doa, harapan, dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Murah, Maha Baik, kami haturkan puji dan syukur kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan bimbingan-Mu melalui teladan Bunda kami, Bunda Maria, dan juga Santo Tarsisius pelindung sekolah kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga berkat Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga, dan juga berkat teladan Santo Tarsisius pelindung sekolah kami semua diantar kepada kemuliaan kebangkitan untuk melanjutkan tugas perutusan-Mu di dunia ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita hening sejenak, kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala usaha, karya, niat baik di dalam melanjutkan tugas perutusan kita senantiasa diteguhkan, dibimbing, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Selalu rajin belajar, siapkan diri untuk masa depan. Pernah putus asa menghadapi tantangan, berjuang membela kebenaran. Putra putri Tarsisius kembangkan budi luhur dalam yayasan baru di luhur. Berdasar Pancasila, mengasihi sesama, berjuang untuk bangsa dan negara. Mari kita maju, selalu tuntut ilmu, mencapai cita-cita mulia. Mari kita maju, berlatih selalu, menuju masa depan bahagia. Tarsisius selalu rajin belajar, siapkan diri untuk masa depan. Pernah putus asa menghadapi tantangan, berjuang membela kebenaran. Putra putri Tarsisius kembangkan budi luhur dalam yayasan baru di luhur. Berdasar Pancasila, mengasihi sesama, berjuang untuk bangsa dan negara. Mari kita maju, selalu tuntut ilmu, mencapai cita-cita mulia. Mari kita maju, berlatih selalu, menuju masa depan bahagia.